Baiklah, di sini nama saya Muhammad Anugrah Putra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai menyalakan lampu LED dengan perintah suara. Nah, eh, pertama itu sistem yang lama untuk menyalakan lampu itu menggunakan kendali manual, yaitu dengan cara kontak fisik langsung antara user dengan saklar lampu sebagai penyambung atau pemutus arus listrik untuk menghidupkan lampu. Cara manual seperti itu kurang efektif untuk orang yang, mohon maaf, cacat fisik atau lanjut usia yang susah untuk menjangkau saklar lampu rumah. Maka, hal tersebut saya di sini merancang sebuah sistem yang dapat mengendalikan lampu penerangan rumah menggunakan smartphone Android sebagai media kontrol on atau off pada lampu. Nanti di situ kita hanya perlu merintahkan suara menyala. Kita bisa menyeting kata-kata apa sehingga lampu tersebut menyala ataupun mati. Tetapi sebaiknya itu menggunakan bahasa Indonesia yang baik agar mudah terdeteksi. Nah, di sini pun ada alat dan bahan. Alat dan bahan itu yang pertama laptop, yaitu nanti media untuk membuka software Arduino IDE yang ini. Yang kedua itu untuk Arduino IDE untuk menulis codingan nanti. Habis setelah itu ada lampu. Keempat itu terminal stop kontak. 3 itu steker listrik. Keenam itu fitting lampu colok. Ketujuh Arduino Uno R3. Arduino R3 di situ kita bisa mengembangkan Arduino Uno R3 ini menjadi seperti menyalakan motor secara otomatis atau seperti menyalakan lampu secara otomatis juga. 8 itu 5 volt modul relay low level trigger. Dan untuk modul low level trigger ini artinya relay akan aktif jika terminal in bertemu dengan ground atau 0 itu. Setelah itu ada modul Bluetooth HC05 yang menjadi media Bluetooth nanti yang akan disambungkan ke HP Android, yang nanti namanya itu untuk Bluetooth-nya itu sesuai dengan nama modulnya itu, yaitu HC05. Selanjutnya ada kabel jumper, di mana kabel jumper ini menggunakan dua model itu male to female dan female to female. Selanjutnya ada MB10 power modul. MB10 power modul itu kayak power supply lah, yang nanti bisa disambungkan juga ke adaptor dan bisa juga menampakkan kayak sistem-sistem sensor lainnya. Setelah itu ada project board, di mana project board itu sebuah alat bantu untuk membuat project prototype dengan menghubungkan komponen menjadi rangkaian tertentu. Tanpa proses penyolderan. Nah, selanjutnya itu ada kabel yang nanti disambungkan ke steker colok. Lalu ada Bluetooth voice itu ya nanti sebagai software yang ada di Android yang digunakan untuk sarana suara yang kita kirimkan berupa suara ke software ini, yang nanti akan saling terhubung dengan Arduino-nya untuk mengaktifkan atau mematikan. Ya, ini ada ke-14 alat. Ya, langsung kita lanjut. Di sini ada pun perancangan hardware dengan menggunakan blok diagram dari sistem yang dirancang seperti diperlihatkan di diagram blok di bawah ini, yaitu modul HC Bluetooth, lalu minimum sistem Arduino,
relay dan relay modul dan lampu. Di situ ada flowchart, proses upload kode program atau sketch papan Arduino. Di sini saat mulai kita menjalankan aplikasi Arduino IDE. Nah, di situ kita koneksikan kabel USB yang terhubung dengan board Arduino ke komputer. Lalu kita menginputkan codingan atau kode program pada sketch. Nah, di sini saat verifikasi di sini jika programnya benar, jika programnya salah, maka di situ nanti ada kayak tampilan error itu, maka kita harus mengubah lagi codingannya dan atau memperbaikinya hingga proses verifikasinya itu tidak ada pesan error. Nah, setelah tidak ada pesan error, kita bisa menyimpannya. Setelah kita menyimpan kode program ke sketchbook, kita upload. Nah, setelah kita mengupload program Arduino Board, kita end. Nah, biasanya kalau setelah kita berhasil itu ada di bagian Arduino itu lampunya kayak menyala gitu. Lalu di sini ada flowchart input perintah dari perangkat lunak yang akan ditanam di dalam microcontroller Arduino Uno. Di sini saat start instalasi port serial. Nah, setelah cek koneksi, lalu baca data serial. Di sini menginput data perintah yang kayak coding. Di sini apakah lampu hidup. Nah, di sini karena memakai lever trigger, jika kondisi high maka relay tidak aktif dan lampu mati. Nah, lalu nanti akan kirim data status dan end. Nah, pada kondisi low yang dimana kita memakai low level trigger, maka saat kondisi low relay aktif, lampu hidup, dan akan mengirim data status dan berhasil. Data statusnya itu sesuai dengan perintah apa yang kita berikan nanti, yang kita sudah ubah juga. Ketika low maka lampunya akan menyala. Perancangan yang akan dilakukan itu kayak pertama itu mendeteksi sinyal suara oleh komputer saat suara dari manusia memancarkan bunyi melalui mulut. Di sini komputer akan membaca perintah dari suara tersebut. Setiap kata dan intonasi yang diucapkan akan dikirim ke komputer melalui udara. Selanjutnya yang kedua itu sinyal suara memberikan informasi ke komputer. Pada tahapan ini, perintah suara yang telah terdeteksi oleh komputer, informasi sinyal akan diolah ke logika fuzzy dan metode LPC (Linear Predictive Coding). Nah, yang ketiga itu informasi yang telah diolah oleh logika fuzzy dan metode LPC dikirimkan ke Arduino Uno. Pada tahapan ini, sinyal yang telah diterima dari komputer, maka sinyal akan diolah oleh microcontroller dan setelah itu sinyal siap untuk dipancarkan dan dapat diterima oleh autocouplers. Lalu setelah itu lampu dapat dijalankan. Nah, ini yang modelnya di mana di sini kita bisa lihat ini aplikasi nanti yang kita buka pakai aplikasinya tadi itu yang bisa di-download di Play Store di Android. Ini modelnya nanti itu saat seharusnya biasanya kita colok itu aliran listriknya masuk ke sini dan lampu menyala, tapi di sini kita memakai beberapa modul dan Arduino, ada juga project board. Nah, untuk penjelasannya bagaimana itu sistemnya, pertama modul awal mula jika tidak ada modul-modul ini berupa Arduino dan sebagainya ini, aliran listrik yang datang dari colokan situ seharusnya kabel ini akan mengalir tersambung ke sini seperti yang di kiri ini tersambung ke steker. Nah, seharusnya saat dicolok aliran listrik mengalir ke dua sisi ini, kiri kanan steker ini yang kuningan ini, dan akan menyalakan lampu karena sudah dialiri listrik ke dua sisi ini. Tetapi sisi sebelah ini disambungkan ke modul sini. Nah, di sini pada
karena dia melewati relay dulu masuk ke port COM, yang port COM itu yang di tengah, lalu port NO masuk. Maksudnya di sini pada kondisi normal, relay dalam kondisi terbuka. Ketika kabel dicolok dalam kondisi tanpa trigger dari Arduino, maka relay ini akan terbuka, relaynya akan terbuka dan tidak ada tegangan pada steker. Jadi nanti listriknya akan masuk di sini, tapi dia tidak dialiri listrik sini, sehingga steker bagian sini tidak dialiri listrik. Jadi saat kita perintahkan Arduino untuk menyalakan relay, di mana nanti akan trigger saat lower level trigger itu, maka antara terminal COM dan NO akan terhubung sehingga listrik mengalir. Listrik ini akan menuju ke port sini, yaitu port COM. Nah, nanti saat kita memberikan trigger, dia akan terhubung kedua ini, port COM dan NO, dan akan mengalir ke sini dan akan menyalakan lampu. Nah, di sini adapun codingannya itu seperti ini, di mana di sini include seperti biasa software serial H, hasil bawaan yang awalnya itu dengan cara data itu 0, void setup. Di sini serial bikinnya ya bawaan juga dari awal. Sini pin mode 8 output, di sini inisiasi left menjadi output. Di sini menggunakan void loop. Nah, di sini langsung bagian data yang serial sini. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian di sini saya men-set bagian sini dulu. Ya, di sini saya men-set pin 8 sebagai output. Nah, di sini jika data sama dengan 0, yang artinya kita mengirim data 0, maka pin 8 menjadi high dan bertegangan 5 volt. Nah, lalu jika yang dikirim berupa 1, maka pin 8 akan menjadi low, yaitu 0 volt atau ground. Karena memakai modul low level trigger, ketika ground maka relaynya akan aktif. Karena memakai pin NO, ketika pin 8-nya low, maka relaynya akan menutup sehingga terminal COM akan terhubung. Sini dia akan menutup sehingga ini terhubung ke sini dan menuju ke steker yang bagian sini, sehingga pinnya menyala. Nah, dalam Bluetooth voice ini softwarenya itu, di saat kita buka itu nanti sudah bisa kita menyeting, di mana pada perintah awal akan menghasilkan inputan 1 dan yang kedua itu akan menghasilkan inputan berupa 0. Nah, di situ kita bisa misalnya kita menyeting menjadi inputannya itu di sini berupa 1, ya, misalnya kata menyalakan lampu. Nah, di situ dia nanti saya buat di sini dulu. Ini baru saya Nah, dia itu di sini dia saat buka aplikasi itu kayak ada perintah kata say dia. Saya lupa memasukkannya, saya lupa screenshot di sini. Dan di sini
aplikasinya tuh kayak begini. Nanti buka baru. Nah, di sini ada di sini nanti ada perintah di sini. Perintah misalnya untuk menyalakan lampu. Dan matikan lampu. Sini output 1 dan outputnya satunya lagi itu 0. Sini. Nah, di sini nanti saat kita buka aplikasi itu ada kayak begini. Misalnya kita setting C-nya itu menyalakan lampu, maka outputnya itu berupa 1. Nah, saat kita outputnya 1, maka dia akan low level trigger. Untuk cara kita memasukkan perintah suara nanti ada memang ikon untuk tombol memasukkan suara itu kayak tombol mic gitu. Kita tinggal tinggi saja dan tinggal kita memasukkan suaranya saja. Kita memberikan perintah seperti sesuai yang kita sudah atur setting. Kita juga bisa menyeting outputnya, misalnya ini yang matikan lampu jadi 1 dan output menjadi 0. Nah, untuk yang memakai high level trigger di sini bisa saja kita ubah, tinggal atur sebaliknya di sini. Di sini jadi 0 dan di sini jadi 1. Nah, atau juga bisa diubah di segi sini aplikasinya. Di sini kita tinggal ubah saja sebaliknya, ini berupa outputnya. Nah, itu saja dari penjelasan saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.